Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada saat ini tertulis pada Yohanes 16 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat D5 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah pada satu waktu kita termenung dan berpikir bahwa mengapa hidupku selalu terasa berat? Mengapa masalah selalu datang menghampiriku? Bahkan seolah-olah penderitaan tidak mau pergi dari dalam hidupku. Atau kita tiba pada pertanyaan, mengapa hidupku itu seperti hanya sebuah rutinitas yang berulang, yang kadang tidak tahu di mana ujungnya, sehingga aku menderita dengan apa yang kukerjakan saat ini. Demikianlah yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 20 ini. Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya akan ada penderitaan, akan ada duka cita yang akan dialami oleh para murid ketika nanti Tuhan Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya di kayu salib, lalu naik ke sorga dan tidak bersama dengan murid-muridnya secara fisik di dunia ini. Maka Tuhan memberikan penguatan kepada murid-muridnya untuk berkata bahwa sesaat ini kamu mungkin melihat saya, kamu mungkin melihat aku, tapi sesaat kemudian kamu tidak melihat aku lagi secara fisik. Maka akan ada pekerjaan-pekerjaan berat untuk memberitakan firman Tuhan ke depannya. Akan ada penderitaan yang dihadapi oleh para murid. Sehingga Tuhan katakan kepada para murid, sesungguhnya kamu akan menangis, dunia bergembira, tetapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Ini adalah bentuk penguatan kepada para murid untuk mereka tetap terus melanjutkan pekerjaan mereka, memberitakan firman Tuhan. Lalu apa yang ingin dikatakan Yesus kepada kita dalam Yohanes 16 ayat 20 ini, terlebih dalam konteks kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama adalah, mari mengenang berkat Tuhan. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal dan sering dinyanyikan oleh para jemaat di gereja. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ternyata di dalam lirik lagu tersebut, kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa ternyata penderitaan itu tidak lebih banyak daripada berkat yang Tuhan berikan. Penderitaan itu tidak lebih banyak dan bahkan tidak mengubah kita menjadi seseorang yang berbeda, menjadi seseorang yang tidak memiliki pengharapan. Sebab apa? Kalau kita renungkan kembali, ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan, ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan kepada kita. Itu makanya Tuhan Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Sebab penderitaan hari ini memang hanya menjadi bagian daripada hari ini dan esok akan berakhir. Sebab Tuhan pun berkata, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24. Itu artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan penderitaan itu menguasai kita. Sebab berkat Tuhan itu yang dilimpahkan kepada kita, hingga kita pada akhirnya sadar bahwa ada banyak kasih setia Tuhan. Penderitaan itu mengingatkan kita bahwa ada kasih setia Tuhan setiap hari kepada kita. Maka kadang-kadang ketika saya berbicara dengan para kaum ibu atau para lansia, mereka sering berkata demikian. Dang tarpa jujurau be, pasu-pasu, nanilihon ni debata tuau. Dang tarpa jujurau be, akka permasalahan dot paru kilon, nang hubolus hami. Alesaha dohami saat sadarion. Kami sampai tiba di hari ini, dan ketika kami mengenang semua penderitaan itu, kami sadar bahwa berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada penderitaan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan
itu tidak lebih banyak daripada sukacita yang diberikan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang ingin dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid? Mari menderita karena aku, bukan karena perilakumu. Maka dikatakan di dalam ayat 20 ini, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Dunia akan bergembira kalau kita menderita karena perilaku dan tindakan kita sendiri. Sama seperti Yudas, dia akhirnya menciptakan penderitaannya sendiri. Ketika dia mengkhianati Yesus, lalu dia menjual Yesus, sehingga dia merasa menderita dan pada akhirnya harus mengakhiri hidupnya. Dia menciptakan penderitaannya sendiri. Sebagaimana Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, dia pun pada akhirnya meratap. Karena dia memberikan penderitaannya sendiri, menciptakan penderitaannya sendiri. Maka dunia bergembira. Tapi dunia tidak akan pernah bergembira ketika kita mampu bertahan dalam iman meski kita berduka cita, meski ada banyak goyangan, atau meski banyak sekali guncangan di dalam hidup kita yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Tapi ketika kita mampu bertahan di dalam iman, menahan duka cita itu di tengah-tengah banyaknya godaan-godaan dunia yang semu, kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, maka kita mampu bertahan, mampu tetap hidup di dalam iman, menderita bukan karena kesalahan kita, tapi menderita karena Kristus, sehingga iman kita semakin dikuatkan. Maka pada zaman ini ada banyak orang yang seolah-olah menderita, karena pada akhirnya dia menciptakan penderitaannya dengan apa? Dia lari pergi ke narkoba, dia lari pergi dengan mabuk-mabukan, lalu seolah-olah merasa menderita. Padahal penderitaan itu dia ciptakan sendiri, sehingga dia menderita dengan hidupnya. Maka dunia bergembira. Sebab apa? Dia masuk dalam perangkap dunia ini. Maka Tuhan katakan kepada kita, menderitalah demi Kristus, bukan menderita karena perilakumu. Yang ketiga, yang ingin Tuhan katakan, penderitaan membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Sebab hanya Dialah pengharapan. Sebab sukacita itu dipenuhi ketika kita menggantungkan harapan pada Dia. Maka dalam satu kesatuan teks yang utuh di dalam Yohanes 16 ini, kita boleh baca di ayat 24 dikatakan bahwa sebab sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka akan menerima, dan terpenuhilah sukacitamu. Artinya apa? Penderitaan yang kita alami ini mendekatkan kita kepada Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan penuhi apa yang kita minta. Namun permintaan itu haruslah sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan apa? Meminta di dalam nama Tuhan, bukan meminta di dalam ego kita, bukan meminta di dalam pikiran kita, bukan meminta di dalam keinginan-keinginan kita sendiri, bukan. Tapi sesuai dengan nama Tuhan, sehingga antara rencana Tuhan dengan permintaan kita menjadi sejalan, sehingga terpenuhilah sukacita di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan adalah pengharapan. Meskipun pada saat ini ada banyak sekali duka cita yang kita alami, percayalah, Tuhan akan menggantikan duka cita itu menjadi sukacita. Dengan adanya duka cita itu, kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat. Sebab setiap tahun kita terus mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi hitung, ingat, dan kenanglah bahwa sampai pada saat ini kita masih mampu bertahan. Sebab Tuhan mengganti duka cita itu dengan sukacita, asal kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.